Tahun itu adalah 1305. Jalanan London dipenuhi teriakan para pedagang yang menawarkan barang dagangan mereka dan derap kaki kuda di atas jalan berbatu. Namun pada pagi bulan Agustus itu, suara berbeda segera memenuhi udara. Raungan kerumunan haus darah yang berkumpul untuk menyaksikan salah satu eksekusi paling terkenal dalam sejarah. Orang yang mereka tunggu untuk mati adalah William Wallace, ksatria Skotlandia yang berani menantang mahkota Inggris dan mempersatukan bangsanya melawan kekuasaan asing. Apa yang terjadi hari itu bukan sekadar eksekusi, melainkan sebuah teater kekejaman yang dirancang dengan cermat untuk menghancurkan seorang manusia sekaligus simbol yang ia wakili. Bayangan populer yang dibentuk oleh film-film Hollywood dan kisah romantis sering menggambarkan detik-detik terakhir Wallace seolah penuh kemuliaan, kematian cepat seorang pahlawan pemberani. Namun kenyataannya jauh lebih kelam dan jauh lebih kejam. Raja Edward yang pertama, yang dikenal sebagai Longshanks, merancang hukuman Wallace bukan sekadar sebagai balas dendam, tetapi juga sebagai pesan yang akan menggema lintas generasi. Kematian ini begitu mengerikan, begitu terbuka, dan begitu terdokumentasi, sehingga menjadi peringatan keras bagi siapapun yang berani menantang kekuasaan Inggris. Metode yang digunakan adalah digantung, diseret, lalu dipotong-potong. Hukuman khusus bagi para pengkhianat dan dianggap sebagai puncak kekejaman hukum abad pertengahan di Inggris. Hukuman ini bukan hanya mengakhiri hidup, tetapi juga meruntuhkan martabat manusia secara sistematis, memadamkan harapan, dan menghadirkan tontonan mengerikan yang terus membekas dalam ingatan rakyat Skotlandia selama berabad-abad. Hari ini, kita menyingkap mitos dan menghadapi kenyataan pahit dari jam-jam terakhir William Wallace. Untuk benar-benar memahami kengerian eksekusinya, kita perlu lebih dulu melihat kondisi dunia yang melatar belakanginya. Pada akhir abad ke-13 hingga awal abad ke-14, Skotlandia adalah negeri yang terus diguncang antara upaya meraih kemerdekaan dan ancaman penaklukan. Saat itu, rasa kebangsaan belum sepenuhnya terbentuk, sementara kesetiaan seringkali ditentukan oleh kebutuhan untuk bertahan hidup. Perang kemerdekaan Skotlandia meletus setelah krisis suksesi, dan Raja Edward yang pertama melihat peluang untuk mendukkan Skotlandia di bawah kendali langsung Inggris, menganggap kerajaan utara itu bukan negara berdaulat, melainkan hanya provinsi pemberontak. William Wallace muncul dari kekacauan itu bukan sebagai bangsawan yang haus kekuasaan, melainkan sebagai tuan tanah kecil yang digerakkan oleh luka pribadi dan kemarahan bangsanya. Keluarganya menderita di bawah pendudukan Inggris, dan ketika ia mengangkat pedang di Stirling Bridge pada tahun 1297, ia melakukannya dengan amarah seorang pria yang telah kehilangan segalanya, sekaligus dengan visi tentang apa yang bisa diraih Skotlandia. Kemenangan itu bukan hanya sekadar keberhasilan taktis, melainkan kemenangan simbolis, membuktikan bahwa kavaleri berat Inggris bisa dikalahkan, dan bahwa kemerdekaan Skotlandia bukan sekadar mimpi. Namun, Edward bukanlah raja yang mau menoleransi pembangkangan. Ia dikenal karena kekejamannya dalam menumpas perlawanan dan pengusirannya terhadap orang Yahudi dari Inggris. Longshanks memahami bahwa pemberontakan ibarat api. Jika tidak dipadamkan sampai tuntas, ia akan menyebar. Karena itu, keberhasilan Wallace bukan hanya harus dipatahkan, tetapi juga dijadikan kisah peringatan. Inggris harus menunjukkan bahwa siapapun yang berani menentang otoritas raja akan menghadapi konsekuensi begitu berat hingga menakut-nakuti generasi yang akan datang. Konteks politik tahun 1305 sangat penting untuk memahami nasib Wallace. Saat itu sebagian besar bangsawan Skotlandia telah menyerah pada kekuasaan Edward, lebih memilih kompromi daripada kehancuran. Perlawanan Wallace yang terus berlanjut membuatnya bukan hanya musuh Inggris, tetapi juga menjadi aib bagi kaum bangsawan Skotlandia yang memilih tunduk. Penangkapannya menjadi prioritas bukan hanya alasan militer, tetapi juga politik. Eksistensinya sendiri menantang legitimasi penyerahan Skotlandia. Perburuan terhadap Wallace berlangsung bertahun-tahun, melibatkan jaringan luas mata-mata, informan, dan pengkhianat. Edward menaruh hadiah besar atas kepalanya dan administrasi Inggris di Skotlandia bekerja sistematis untuk mengisolasinya dari para pendukung. Jaring itu semakin ketat ketika mantan sekutunya berbalik melawan dirinya karena takut, tamak, atau hanya demi bertahan hidup di dunia di mana berhubungan dengan Wallace
berarti kematian. Pengkhianatan akhirnya datang, seperti yang sering terjadi dalam kisah semacam ini, dari dalam. Pada Agustus 1305, Wallace ditangkap di dekat Glasgow, kemungkinan karena pengkhianatan Sir John Menteith, seorang ksatria Skotlandia yang telah tunduk pada Inggris. Rinciannya masih diperdebatkan sejarawan, tetapi hasilnya jelas. Sang simbol perlawanan Skotlandia kini berada di tangan Inggris. Penangkapan Wallace dirayakan di London sebagai kemenangan besar, tetapi bagi Edward, itu hanyalah awal dari penghinaan terakhir yang ia rencanakan. Perjalanan dari Skotlandia ke London sendiri sudah menjadi bentuk penyiksaan, dirancang untuk mematahkan semangat Wallace sebelum hukuman akhirnya. Dengan tangan terikat dan dijaga ketat, ia diarak melewati kota-kota Inggris, di mana orang-orang berkerumun hanya untuk melihat sang pemberontak Skotlandia yang terkenal. Ini adalah strategi perang psikologis yang dirancang dengan hati-hati, mengubah sosok pahlawan menjadi sekadar tontonan, dan seorang pemimpin menjadi bahan ejekan. Sidang William Wallace di Westminster Hall pada 23 Agustus 1305 hanyalah sandiwara hukum. Proses pengadilan berlangsung dalam bahasa Latin yang kemungkinan besar tidak ia pahami. Ia dituduh melakukan pengkhianatan, pembunuhan, penodaan, pembakaran, dan berbagai kejahatan lain terhadap mahkota Inggris. Ironinya jelas, Wallace diadili karena pengkhianatan terhadap seorang raja yang tidak pernah ia akui sebagai penguasanya. Ketika diberi kesempatan berbicara, Wallace menyatakan bahwa ia tidak mungkin bersalah atas pengkhianatan terhadap Edward karena ia tidak pernah menjadi bawahannya. Jawaban menantang ini memastikan kematiannya, meskipun sebenarnya hasil sidang sudah ditentukan sejak awal. Hukuman dijatuhkan dengan penuh seremoni. Wallace akan diseret melalui jalan-jalan London, digantung tetapi tidak sampai mati, lalu isi perutnya dikeluarkan selagi ia masih hidup, dipenggal, dan tubuhnya dipotong menjadi 4 bagian. Setiap tahap hukuman itu memiliki makna simbolis. Penyeretan melambangkan penghinaan, penggantungan menandakan penolakan dari langit, pengeluaran isi perut melambangkan korupsi spiritual, dan pemotongan tubuh berarti penghancuran total. Pagi 23 Agustus 1305, London sudah dipenuhi kerumunan. Otoritas Inggris sengaja menjadikan eksekusi Wallace sebagai tontonan publik, lengkap dengan penjual makanan dan minuman, seolah sebuah pesta rakyat. Wallace ditelanjangi dan diikat pada kereta kayu, lalu diseret dari Tower of London melewati jalan-jalan ramai. Batu-batu jalan merobek tubuhnya, meninggalkan jejak darah di sepanjang perjalanan terakhirnya. Penonton bersorak, mencaci, bahkan melempar benda ke arahnya. Semuanya terjadi dengan restu pihak berwenang yang memang menginginkan penghinaan itu berlangsung sekejam mungkin. Sesampainya di Smithfield, tempat eksekusi tradisional London, panggung besar sudah disiapkan. Kerumunan makin padat, suasana seperti karnaval. Eksekutor mulai bekerja. Wallace digantung dengan posisi yang membuatnya mati tercekik perlahan, bukan patah leher cepat. Saat kesadarannya mulai pudar, ia diturunkan lagi, masih hidup. Lalu bagian paling mengerikan dimulai. Isi perutnya dibelah, organ-organ diangkat satu persatu, ditunjukkan ke kerumunan, lalu dibakar di depan matanya. Bau daging terbakar memenuhi udara. Catatan sezaman menyebut teriakannya tak seperti suara manusia, jeritan dari kedalaman penderitaan. Akhirnya, Wallace dipenggal dengan kapak tajam, mengakhiri penderitaannya. Namun penghinaan belum selesai. Kepalanya dipajang di jembatan London, sementara tubuhnya dipotong menjadi 4 bagian dan dikirim ke berbagai kota Skotlandia, Newcastle, Berwick, Stirling, dan Perth, sebagai peringatan. Inggris memahami kekuatan simbol. Tubuh Wallace dijadikan pesan politik bahwa pemberontakan berakhir dengan kehancuran. Namun, justru kebrutalan itu yang membalikkan keadaan. Alih-alih menghentikan perlawanan, kematian Wallace menjadi bahan bakar perjuangan baru. Robert the Bruce, yang kelak menjadi Raja Skotlandia, diyakini semakin terdorong oleh nasib Wallace. Skotlandia belajar, lebih baik mati di medan perang daripada ditangkap. Kronik Inggris mencatat eksekusi itu dengan dingin dan penuh detail, sementara catatan Skotlandia menggambarkannya sebagai kisah kemartiran. Wallace pun menjelma menjadi legenda, seorang martir yang menghadapi maut dengan keberanian. Bagi rakyat Skotlandia, ia mungkin kalah sebagai manusia, tetapi menang sebagai simbol perlawanan. Warisan Wallace melampaui sekadar politik abad pertengahan. Kisahnya menjelma menjadi mitos pendiri nasionalisme Skotlandia, yang menginspirasi generasi-generasi setelahnya untuk terus melawan dominasi asing. Bahkan di kemudian hari,
Para ahli hukum dan pejuang hak asasi manusia menyoroti eksekusinya sebagai contoh nyata kekejaman hukum yang merendahkan martabat manusia.